Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai bagian kedua dari kuliah kimia analisis struktur senyawa organik. Pada bagian ini kita membicarakan mengenai spektroskopi ultraviolet tampak atau biasa disebut spektroskopi UV vis. Prinsip dasar spektroskopi UV vis adalah molekul mempunyai tingkat energi elektron yang analog dengan tingkat energi elektron atom. Orbital molekul timbul dari antaraksi orbital atom dari atom yang membentuk molekul itu. Keadaan dasar suatu molekul organik mengandung elektron-elektron valensi dalam 3 jenis orbital molekul utama, yaitu orbital sigma, orbital pi, dan orbital elektron bebas N. Baik orbital sigma maupun orbital pi dibentuk dari tumpang tindih 2 orbital atom atau hibrid. Masing-masing orbital molekul ini mempunyai suatu orbital sigma star atau pi star. Disebut juga sigma bintang atau pi bintang anti ikatan yang berkaitan dengannya. Transisi-transisi elektron mencakup promosi suatu elektron dari tingkat energi dasar, yaitu tingkat energi sigma, pi atau n, ke tingkat energi eksitasi, yaitu tingkat energi sigma star atau pi star. Silahkan Anda perhatikan diagram transisi yang mungkin ini. Anda lihat di sini ada tingkat energi antar orbital sigma, orbital pi, n, orbital pi star, dan orbital sigma star. Transisi elektronik dari sigma ke sigma star terjadi di sekitar panjang gelombang 150 nanometer. Sedangkan transisi elektron dari orbital pi ke orbital pi star terjadi pada daerah sekitar panjang gelombang 200 nanometer. Untuk transisi elektronik dari orbital n ke orbital sigma star terjadi di sekitar lambda 185 nanometer. Sedangkan transisi elektronik dari orbital n ke orbital pi star terjadi pada daerah lambda 200 sampai 400 nanometer. Daerah di bawah 200 nanometer disebut di daerah UV vakum. Dan ini nampak pada transisi elektronik dari sigma ke sigma star dan dari n ke sigma star. Sistem atau gugus atom yang menyebabkan terjadinya absorpsi cahaya disebut kromofor. Sekali lagi, sistem atau gugus atom yang menyebabkan terjadinya absorpsi cahaya disebut kromofor. Transisi sigma ke sigma star. Kromofor yang menyebabkan terjadinya transisi sigma ke sigma star ialah sistem yang mempunyai elektron pada orbital molekul sigma. Senyawa yang hanya mempunyai orbital molekul sigma ialah molekul organik jenuh yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas, seperti C ikatan tunggal C dan C ikatan tunggal H. Pada umumnya, senyawa yang hanya mempunyai transisi sigma ke sigma star mengabsorpsi cahaya pada panjang gelombang sekitar 150 nanometer. Transisi pi ke pi star. Kromofor yang menyebabkan terjadinya transisi pi ke pi star ialah sistem yang mempunyai elektron pada orbital molekul pi. Senyawa yang hanya mempunyai orbital molekul pi seperti C ikatan rangkap 2C, C ikatan rangkap 3C akan mengabsorpsi pada panjang gelombang sekitar 190 nanometer. Transisi pi ke pi star pada kromofor sistem terkonjugasi seperti pada senyawa CH2 ikatan rangkap 2 CH ikatan tunggal CH ikatan rangkap 2 CH2 disebut senyawa 1,3 butadiena akan mengabsorpsi pada daerah sekitar 217 nanometer. Transisi pi ke pi star
Pada kromofor C, ikatan rangkap 2C terisolasi akan mengabsorpsi pada daerah sekitar 190 nanometer. Sedangkan transisi pi ke pi star pada kromofor sistem terkonjugasi seperti pada senyawa CH2 ikatan rangkap 2CH, ikatan tunggal CH, ikatan rangkap 2 CH2 atau disebut 1,3 butadiena akan mengabsorpsi pada daerah sekitar 217 nanometer. Hal tersebut disebabkan pada sistem terkonjugasi akan mengalami splitting orbital pi baik pada keadaan dasar maupun pada keadaan tereksitasi, yang berakibat terjadinya penurunan energi transisi dari pi ke pi star seperti diagram berikut. Kromofor dengan ikatan rangkap terkonjugasi makin panjang, energi untuk transisi pi star makin rendah. Akibatnya, lambda maksimum akan bergeser ke arah makin panjang, misalnya pada senyawa poliena seperti likopen memiliki lambda maksimum 505 nanometer atau pada daerah tampak. Likopen mempunyai lambda maksimum 505 nanometer. Anda perhatikan itu, sebab begitu panjang ikatan rangkap terkonjugasinya. Transisi N ke sigma star. Kromofor yang menyebabkan terjadinya transisi N ke sigma star ialah sistem yang mempunyai elektron pada orbital molekul tak mengikat atau orbital molekul N dan orbital molekul sigma. Senyawa yang hanya mempunyai orbital molekul N dan sigma ialah molekul organik jenuh yang mempunyai satu atau lebih atom dengan pasangan elektron sunyi atau elektron bebas. Elektron sunyi disebut juga elektron bebas. Artinya elektron yang tidak digunakan untuk berikatan. Seperti pada CO, CS, dan CN. CH3OH akan mengabsorpsi pada daerah sekitar 180 nanometer. CN akan mengabsorpsi pada daerah sekitar 195 nanometer. CS akan mengabsorpsi pada daerah sekitar 195 nanometer. Transisi N ke sigma star pada kromofor C ikatan rangkap 2O atau pada kromofor karbonil keton akan menyerap pada daerah sekitar 195 nanometer. Transisi N ke pi star. Kromofor yang menyebabkan transisi N ke pi star, pi ke pi star, dan N ke sigma star adalah sistem yang mempunyai elektron baik pada orbital molekul tak mengikat atau bebas maupun pada orbital pi. Senyawa yang mempunyai orbital molekul N maupun pi ialah senyawa yang mengandung atom yang mempunyai pasangan elektron bebas dan orbital pi, atau atom yang mempunyai pasangan elektron bebas terkonjugasi dengan atom lain yang mempunyai orbital pi. Contoh jenis kromofor tersebut adalah C ikatan rangkap 2O atau C ikatan rangkap 2C ikatan tunggal O yang akan mengabsorpsi pada daerah sekitar 300 nanometer. Anda dapat mencoba dengan menganalisis jenis transisi yang mungkin terjadi pada senyawa-senyawa berikut, yaitu senyawa CH3CH2OH atau etanol, CH3CH2COH atau senyawa propanoat, CH3CH2CH2OH atau senyawa propanol, dan CH2CH3 atau senyawa propena. Berikut adalah spektra dari suatu senyawa yang mengabsorpsi pada daerah panjang gelombang 200 antara 200-250 nanometer dan juga antara menyerap pada lambda antara 300 sampai 400 nanometer. Pengaruh pelarut terhadap panjang gelombang.
Transisi pi ke pi star, keadaan tereksitasi lebih terkutub atau polar daripada keadaan dasar. Akibatnya, pada transisi pi ke pi star dalam pelarut polar, absorpsi akan bergeser ke panjang gelombang lebih besar. Disebut efek batokromik atau pergeseran merah. Nah, di sini Anda dapat melihat bahwa pada pelarut nonpolar, jarak antara pi ke pi star lebih tinggi daripada pelarut polar. Jarak pi ke pi starnya. Ada terjadi penurunan energi. Molekul yang mempunyai elektron bebas dapat berinteraksi dengan pelarut berikatan hidrogen secara lebih baik dalam keadaan dasar daripada dalam keadaan tereksitasi. Akibatnya, absorpsi transisi N ke pi star akan bergerak ke panjang gelombang yang lebih kecil dalam pelarut polar yang disebut dengan pergeseran hypsochrom atau pergeseran biru. Anda lihat di sini pada tingkat energi untuk pelarut nonpolar antara pi ke pi star itu perbedaan energinya lebih kecil daripada pada pelarut polar. Jarak energi antara orbital pi ke pi star. Spektrum ultraviolet dan tampak senyawa biasanya diperoleh dengan melewatkan cahaya pada panjang gelombang tertentu antara 200 sampai 750 nanometer melalui larutan encer senyawa tersebut dalam pelarut yang tidak menyerap. Biasanya air, etanol, metanol maupun heksana. Dalam spektroskopi UV dan tampak, absorpsi energi direkam sebagai absorbans. Absorbans pada suatu panjang gelombang tertentu didefinisikan sebagai A sama dengan log I0 per I. A sama dengan absorbans, I0 intensitas berkas cahaya mula-mula, I intensitas berkas cahaya setelah melewati sampel. Inilah gambar kalau suatu intensitas cahaya mula-mula setelah melewati sampel, maka akan diperoleh IT, intensitas cahaya yang sudah berkurang. Tanda negatif artinya penurunan kekuatan cahaya. Itu tanda negatif ini antara tanda kekuatan penurunan cahaya. Jadi dari situ maka dapat diturunkan perhitungan seperti yang tampak pada layar. Sehingga akan diperoleh min log T sama dengan absorban sehingga absorban sama dengan epsilon Bc. Hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert-Beer A sama dengan epsilon Bc, A sama dengan absorbans, E absorptivitas molar, C konsentrasi sampel dalam molar, dan B panjang sel dalam sentimeter. Absorban suatu senyawa pada suatu panjang gelombang tertentu bertambah dengan banyaknya molekul yang mengalami transisi. Absorbans bergantung pada struktur elektronik senyawanya, konsentrasi sampel, dan panjang sel. Absorptivitas molar pada lambda tertentu merupakan suatu nilai yang dapat dihitung dengan persamaan epsilon sama dengan A per Cp. Nah, ini adalah contoh gambar spektrofotometer UV vis. Berikutnya adalah tentang DNA terkonjugasi. DNA terkonjugasi, aturan Woodward-Fisher, merupakan aturan yang diperoleh dari pengamatan eksperimen untuk meramalkan lambda maksimum dari suatu sistem DNA terkonjugasi. Ada beberapa sistem DNA, yaitu DNA bukan siklis, DNA heteroanular, dan DNA homoanular. Silahkan Anda perhatikan pada layar. DNA bukan siklis, DNA heteroanular, dan DNA homoanular. Pada DNA heteroanular terdiri dari dua cincin yang mengandung ikatan rangkap terkonjugasi di antara masing-masing cincin. DNA heteroanular ada ikatan rangkap terkonjugasi, di mana masing-masing cincin mengandung satu ikatan rangkap. Sedangkan pada DNA homoanular ada dua cincin, tetapi
ikatan rangkap terkonjugasi terdapat dalam satu cincin. Kemudian sistem dienon. Anda perhatikan ini sistem dienon, yaitu ada dua ikatan rangkap yang terkonjugasi antara C ikatan rangkap 2C, ikatan tunggal, C ikatan rangkap 2C, terkonjugasi ikatan rangkapnya, dan C ikatan rangkap 2O. Di sini adalah enon. Pada sistem dienon ini ada ikatan rangkap terkonjugasi di antara atom C-nya dan ada ikatan rangkap 2 pada gugus karbonil. Nah, pada dienon lingkar 6 dan dienon lingkar 5 pada gambar, Anda perhatikan apakah gambar ini sudah betul, karena dikatakan dienon lingkar 6, berarti seharusnya di dalam lingkaran, di dalam cincin harus ada ikatan rangkap 2. Demikian juga pada dienon lingkar 5. Silahkan dicek ulang. Nah, menurut aturan Woodward-Weiser, perhitungan lambda maksimum dapat dilakukan. Jadi, kalau kita sebelum melakukan percobaan, kalau sudah mengetahui kemungkinan struktur senyawanya, kita dapat memprediksi lambda maksimumnya dengan cara menghitung sesuai dengan aturan Woodward-Weiser. Aturan Woodward-Weiser memberikan beberapa harga, antara lain harga dasar DNA bukan siklis atau heteroanular sebesar 217 nanometer, harga dasar DNA homoanular 253 nanometer, tambahan substituen alkil positif 5 nanometer, adanya ikatan rangkap eksosiklis positif 5 nanometer. Jadi setiap satu ikatan rangkap eksosiklis itu mempunyai harga 5 nanometer. Dan perpanjangan ikatan rangkap terkonjugasi itu 30 nanometer. Sistem dienon, harga dasar dienon lingkar 6 atau siklik 215 nanometer, harga dasar dienon lingkar 5 202 nanometer, harga dasar aldehid 207 nanometer, dan setiap penambahan substituen alkil pada posisi alfa 10 nanometer, pada posisi beta 12 nanometer, dan pada posisi gamma atau lebih besar sebesar 18 nanometer. Dan adanya penambahan komponen homodiena, tambahannya adalah 39 nanometer. Nah, di situ ada beberapa contoh perhitungan untuk senyawa-senyawa yang ada pada layar, yaitu senyawa yang bagian atas dan senyawa yang bagian bawah dengan harga lambda maksimum terhitungnya masing-masing 242 nanometer dan 328 nanometer. Sekian video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.